Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Dan ramalan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, mohon bijaksana di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini ya, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate dengan energi kamu secara personal. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan situasi emosional kamu untuk sekarang ini. Oke, sebelumnya saya minta maaf untuk Kepi atas keterlambatan rilis dari video ini, berhubung saya kurang enak badannya dan ya kondisi saya memang selalu ini ya, mudah ngedrop gitu ya. Jadi semoga Kepi bisa memaklumi dan readingan ini tetap bisa bermanfaat untuk kalian. Kalaupun ini sudah kalian dapatkan di minggu ini, ya diambil sisi positif atau nilai motivasinya yang bermanfaat. Diabaikan bila sama sekali tidak ada yang bisa dipetik dari bacaan kali ini ya. Oke. Untuk Kepi ada The Chariot, The Tower, Ace of Wands, The Empress, The Magician, Three of Swords, Five of Wands. Dan the bottom of the deck kamu ada Nine of Pentacles. Oke, Eight of Cups. Ada kekecewaan, sedih, kesel, kecewa. Ada juga kebahagiaan di satu sisi. Agak aneh juga ini. Oke, beberapa di antara Kepi ini ada yang memiliki pasangan ya. Ada juga yang jomblo untuk kartunya ini ya. Nah, bagi kamu yang memiliki pasangan, belum tentu masalah yang muncul di sini berasal dari pasangan kamu. Bisa jadi dari luar, tapi berpengaruh ke dalam. Ya. Untuk kamu yang masih jomblo, kalau ada masalah misalnya di sini ya, bisa jadi dari orang-orang sekitar kamu, dan itu berdampak ke situasi emosional kamu, berdampak ke semangat kamu atau keinginan kamu untuk memperoleh pasangan, berpengaruh terhadap keberuntungan kamu di dalam memperoleh pasangan. Saya ngelihat untuk pasangan kamu yang berpacaran atau berpasangan dengan energi Cancer, sepertinya dia ini sanggup melakukan apapun, bahkan akan menerima resiko apapun, asalkan kamu dengan dia bahagia. Ada kesabaran di dalam hubungan ini, ada energi-energi kreatif di dalam hubungan ini, sehingga ada senantiasa keinginan untuk terus berkembang, maju gitu ya. Terkhusus bagi kamu yang udah berumah tangga, jadi keinginan untuk maju bersama ini contohnya di dalam karir, atau senantiasa saling nge-support satu sama lain ya. Ada juga ini beberapa di antara pasangan kamu yang menginginkan hadirnya seorang anak. Bisa jadi kamu sudah memiliki anak tapi pengen anak lagi dia. Cuman sepertinya ada konflik ya. Bisa jadi ini konflik antara kamu dengan pasangan atau konflik batin. Ya, saya ngelihat di minggu ini ada The Tower, seperti reruntuhan gitu ya. Ada sesuatu yang tiba-tiba meledak gitu ya, situasi emosional kamu. Ya, kamu bisa jadi di sini marah, sakit hati, geram gitu ya, mad gitu ya, pengen aja makan orang gitu. Maksudnya kalau udah marah gitu pengen aja ini marah-marahin orang gitu ya. Cuman kesedihan ataupun peristiwa yang terjadi mendadak ini nih ya, ini bisa jadi konflik ya. Bisa jadi ini konflik ini berasal dari pasangan kamu atau dari dalam diri kamu sendiri ataupun dari luar nih. Dan itu mempengaruhi keharmonisan emosional kamu. Itu bisa berdampak loh ke hubungan kamu dengan pasangan, walaupun misalnya konflik ini kamu dapatkan dari orang lain atau orang ketiga gitu ya. Orang ketiga nggak selalu ada orang lain ya di hubungan kamu dengan pasangan. Ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi mertua ataupun tetangga gitu ya. Ya. Untuk Ace of Wands-nya, saya lihat ini lebih ke dorongan gitu ya. Dorongan gak bisa terkontrol nih gitu. Rasa marah tadi nih, konflik itu tadi ya, yang muncul tiba-tiba
ya. Itu nggak bisa dikontrol, dia terjadi begitu aja gitu. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu ya. Untuk KP, ada Four of Swords, Ten of Swords, Two of Swords, The Hermit, Seven of Pentacles, Justice, dan juga Nine of Wands. Ya, bagi kamu yang jomblo ya, yang kemarin ada nanya nih, siapa sih yang stalkingin aku kak, gitu ya. Oke, itu yang nampak di kartu itu pada saat itu saya lihat, tapi ya saya nggak tahu siapa pastinya gitu ya. Kalau kamu mau tahu pastinya, itu sudah masuk ke personal reading privat ya. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, boleh di hire tarot reader yang membuka private reading ya. Oke, saya ngelihat di sini untuk kamu ada ini yang udah putus hubungan dengan seseorang, yang udah berakhir gitu ya. Ini bisa jadi dengan orang-orang sekitar kamu, dengan lingkungan seperti yang saya katakan tadi ya. Bisa jadi ini bukan dengan pasangan kamu, tapi dengan orang-orang tertentu di kehidupan kamu. Dan situasi emosionalnya nih, ada rasa marah gitu ya. Ya, ada semacam dorongan dari dalam diri kamu ini. Ya. Ini kamu sepertinya lebih menuruti rasa amarah kamu di minggu ini gitu, sehingga ada marah-marah ini di minggu ini gitu ya. Tapi saya ngelihat sepertinya ada nih sesuatu yang akan menyadarkan kamu ya, kembali lagi kamu berpikir lagi rasional, nggak bisa seperti ini nih gitu ya. Bisa jadi kamu mendapatkan bentuk pencerahan ini dari pasangan kamu, atau ada sisi energi The Empress nih dari bagian dari diri kamu sendiri, yang memang kamu memiliki kekuatan untuk menghealing atau mengontrol diri kamu ya, mengontrol emosi kamu. Jadi kamu pada akhirnya tersadar lagi, tenangkan hati, sabar gitu ya kan. Ya, walaupun memang untuk menenangkan diri itu nggak mudah gitu ya kan, tapi ada kesadaran. Pada akhirnya ada kesadaran bagi kamu untuk menghealing diri kamu, mendapatkan pencerahan untuk membalance emosional kamu di minggu ini. Ya, ada semacam rasa kekhawatiran, beban, tanggung jawab yang kamu pikul ya, yang harus kamu selesaikan gini ya. Ya, ini yang menjadikan konflik batin di dalam diri kamu. Ya, ini yang membuat kamu ngerasa frustasi di minggu ini. Ya, bisa jadi ini beban atau tanggung jawab yang kamu pikul ini erat kaitannya dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Masalah finansial kamu bisa jadi rezeki dari pasangan kamu nggak terlalu banyak tuh gitu ya. Sementara tuntutan hidup banyak ya. Dan itu yang membuat kamu semacam berkonflik batin gitu ya, emosional gitu. Dan ya biasa gitu, kalau misalnya kita pengen sesuatu gitu ya, nggak terwujud gitu, nggak ada uang atau nggak ada jalan keluarnya, ada kalanya kita memang seperti kedorong ya secara emosional, marah gitu ya, pengen meledak rasanya gitu ya kan ya. Tapi disitulah justru Capricorn harus belajar juga bagaimana sewaktu-waktu ke depannya lagi, kalau ada situasi emosional seperti ini, kamu mampu untuk mengatasi diri kamu sendiri ya. Oke, untuk beberapa di antara pasangan kamu, saya ngelihat mereka ini frustasi juga melihat kamu gitu, stres juga dianya gitu ya, melihat kamu ada masalah ya, kamu bergelut dengan masalah kamu sendiri, mereka juga pikirin kamu juga gitu, mencoba mencari pencerahan. Bisa jadi pencerahan yang tadi itu kamu dapatkan dari pasangan, dia ngedukung kamu, dia membukakan hati dan pikiran kamu ya, dan pada akhirnya kamu bisa balance lagi gitu ya, bisa memahami atau menerima situasi yang menurut kamu tidak tidak bisa berterima, tidak bisa kamu maafkan gitu. Ada semacam situasi, kondisi yang nggak bisa kamu atasi gitu ya.
yang nggak bisa kamu terima itu, ya emosional gitu, pengen marah gitu ya, pengen teriak lah, semacam gitu ya. Nah, ini bisa berasal dari pasangan, dari lingkungan di mana kamu berada, ataupun dari keluarga gitu ya. Ya, untuk kamu yang jomblo, ada yang bertanya nih, kira-kira ciri-ciri pasangan untuk KP itu kayak mana sih kak gitu ya. Di sini saya nggak bisa jelasin ya, mungkin kedepannya saya akan buat video khusus untuk ini, untuk ciri-ciri dari jodoh kamu ya. Bagi kamu yang nggak punya pacar ya, kalau kamu nggak merasa bahwa ada yang stalkingin kamu, atau kamu nggak ngerasa ini energi kamu gitu ya, siapa sih yang frustasi sama aku, nggak ada gitu kan. Nah, itu bisa kamu sendiri yang frustasi gitu. Mikirin apa? Mikirin pekerjaan, mikirin keuangan ya, mikirin jodoh gitu ya kan, mikirin orang-orang yang membuat hidup kamu kacau gitu ya. Itu yang membuat kamu itu emosional, pengen meledak, pengen marah, sakit hati ada di sini ya. Bisa jadi kamu teringat-ingat ini dengan orang-orang yang menyakiti kamu tiba-tiba di minggu ini gitu ya. Ya, ada yang tanya juga ini, Kepri dan Taurus jodoh enggak ya? Kalau sama-sama elemen biasanya memiliki peluang yang lebih besar ya, karena mereka memiliki stabilitas yang sama ini elemennya sama gitu ya kan. Jadi seenggaknya bisa saling memahami lah satu sama lain, tapi nggak menjamin juga ya, nggak menjamin juga. Buktinya Capricorn dengan Virgo ada juga tuh yang putus, nggak cocok gitu. Sebenarnya kalau Capricorn bisa memahami Taurus ya, demikian sebaliknya Taurus memahami Capricorn sebagaimana ya kamu pengen dipahami oleh pasangan kamu ya. Bagaimana ibaratnya kamu bercermin gitu ya. Ya, kalau sesama elemen itu seperti itu. Kalau pasangan kita satu elemen dengan kita seperti bercermin. Kalau kita pengennya di-treat gimana, seperti itulah dia pengen di-treat juga gitu. Nah, biasanya sesama elemen itu di awal-awal pacaran kurang bisa bertahan lama ya. Ya, bisa putus. Tapi kalau dia sudah jalan lama, ini bakalan semakin klop dia. Karena sudah makin nyatu. Ya, satu elemen kan makin kuat dia ya. Ibarat tanah kan. Kalau lama-lama dia kan menyatu, jadi lengket, jadi keras dia gitu ya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang mengisi kolom komentar sebelumnya tidak terjawab, mohon dimaklumi ya. Bisa jadi saya nggak ingat ini semua pertanyaannya gitu, atau komentarnya ya. Ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu. Untuk KP. Ada 3 ya. Yang pertama, slow down. Iya. Ya, slow down. Gitu, jangan emosional, jangan marah-marah di minggu ini ya. Jangan frustasi, jangan stres juga untuk masalah keuangan kamu. Kalau di sini saya buka kartu asmara, tapi yang nampak ini kompleks di sini ya. Ya, biasanya yang kompleks itu elemen bumi tuh. Karena dia nggak cuma satu aja dipikirin gitu, dia mikirin semua. Uang juga dipikirin, karir juga dipikirin, pekerjaan juga dipikirin gitu ya. Masalah kebersihan juga bisa jadi masalah gitu ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang nggak cocok dengan kamu, jangan langsung emosian gitu ya, atau langsung terbakar gitu ya. Iya, slow down. When it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. This is a good time to begin a daily meditation practice. Your mind is the most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. At the end of our days, we won't care about our to-do list. We'll wish we had
love more, live more, and be at peace. Don't wait, slow down now. Ya, tenangkan hati, meditasi, ya, exercise. Kamu kalau bisa pagi-pagi itu jogging, meditasi, dengerin lagu-lagu yang menenangkan gitu ya, biar nggak emosionalan dia di sini. Semacam ada yang ngedorong kamu ini pengen meledak gitu ya. Oke, wishes fulfilled. Your wishes have been germinating. They're deeply planted in the soil of the loving universe, and fulfillment is here or just around the corner, but faith is required. When we put ourselves out there, it's easy to get deflated. If what we want doesn't materialize right away, have confidence. You are more than capable of manifesting your deepest desire. It's all happening, dear one. Jadi kalaupun misalnya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini belum sampai ke tahap pernikahan gitu ya, masih rencana, masih harus bersabar lagi, masih harus menunggu lagi gitu ya. Nah, spiritual guidance kamu berkata di sini ya, doa-doa kamu itu tadi akan terwujud gitu ya. Kamu jangan seperti diburu-buru oleh sesuatu gitu ya. Ada keinginan untuk menikah, seperti ada yang mendorong kamu harus segera gitu. Just take it slow gitu. Gak ada yang harus diburu-burukan di sini sebenarnya gitu ya. Ya, karena spiritual guidance kamu berkata bahwa doamu akan terjawab jika kamu bersabar. Jangan emosionalan, jangan sedih, jangan sakit hati, jangan mudah sakit hati ya. Jangan mudah patah arang. Ya. Jangan mudah kedorong nafsu nih untuk marah gitu ya, atau terlibat konflik dengan orang yang mengacaukan pikiran kamu gitu ya. Kalau kamu di sini terus, yang ada kamu kan nggak fokus jadinya bekerja, nggak fokus di karir kamu, nggak fokus ngejalani hidup kamu yang tenang, yang damai kan ya. Jadi readingan ini untuk kamu yang single ya. Kalau kamu ngerasa siapa sih yang frustasi sama aku, ya nggak ada ya kan. Berarti itu kamu yang frustasi gitu ya. Atau bisa jadi orang tua kamu yang frustasi gitu ya. Atau bisa jadi ini larinya lebih ke karir kamu gitu ya. Atau orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu frustasi ya. Oke. Namun di sini saya ngelihat nggak ada orang baru ya, nggak ada ini nih seperti pendatang baru, nggak ada. Ya, saya ngelihatnya ini lebih ke pribadi, personal, sesuatu yang nggak bisa kamu maafkan, dan itu tiba-tiba ngedorong kamu gitu untuk seperti meledak gitu ya di minggu ini. Bisa jadi kamu teringat gitu tiba-tiba gitu, atau ada sesuatu hal yang memercik atau apa ya, menghidupkan kembali masalah yang sudah terjadi itu ya, dan seketika kamu marah besar gitu ya, bisa jadi. Oke, ada you did it. Yeah, hooray, success is here or just around the corner. You've worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Just remember that success comes in cycles, so we can't be at the top of our game 24/7. We succeed, celebrate, rest, renew, and succeed again. Know where you are in this journey. You did it before and you'll do it again. Oke, untuk kamu yang konflik dengan diri sendiri, atau konflik dengan lingkungan, atau konflik dengan pasangan di sini nih, in the end bakalan ada di sini kontrol diri ya. Ya, bakalan ada semacam solusi ya. Bakalan ada pencerahan yang akan kamu dapatkan, sehingga pada akhirnya kamu bisa keluar dari konflik ini tadi nih ya. Ya, bakalan ada kalau kamu menenangkan diri ya, bermeditasi, berdoa ya. Jangan mudah terbawa amarah gitu, terpancing emosi oleh
pasangan atau orang-orang di sekitar kamu. Itu aja intinya untuk Kepi belajar untuk memaafkan orang-orang yang nyakitin hati kamu. Ya, ingat lagi bahwa terlalu berharga waktu kamu untuk memikirkan orang-orang yang pengen memanfaatkan kamu di sini gitu ya, yang ingin merusak pikiran kamu, ya kan? Ya kalau ada hal-hal yang tidak baik kan jadi kepikiran kan jadi rusak pikiran kita, jadi nggak fokus kerja dong gitu, nggak fokus untuk diri sendiri gitu, rugi waktu itu ya kan. Ya, oke. Demikian untuk Epi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia untuk Epi. Goodbye.